Si adik hanya bisa mencabut pisau si sulung, menebas ke arah kepala Jinsi. Tak disangka tidak hanya tidak melukai Jinsi, malah menebas satu telinga si sulung. Sungguh sesuai dengan pepatah, tidak takut lawan seperti dewa, hanya takut rekan satu tim seperti babi. Melihat si adik masih ingin maju membantu, si sulung ketakutan lalu menendangnya hingga terbang. Lalu dengan sekuat tenaga melempar Jinsi keluar. Benturan keras juga membuat jendela tertutup rapat. Jinsi merangkak di tanah, berusaha melarikan diri. Saat ini si adik tadinya ingin membunuh Jinsi dengan satu tebasan. Tak disangka tidak bisa mengendalikan arah, malah menusuk lemari dan mati di tempat. Melihat si adik meninggal begitu saja, si sulung penuh dengan kebencian. Memeluk Jinsi langsung ingin membalaskan dendam si adik. Lalu keduanya berkelahi sampai ke sungai. Perampok yang kehilangan anak buahnya saat ini seperti binatang buas. Dengan sekuat tenaga memukuli Jinsi. Tapi tiba-tiba dipukul. Perampok itu tertegun di tempat tidak bergerak. Lalu langsung jatuh ke air dan berhenti bernapas. Karena ada pembunuhan di desa. Segera menarik perhatian hakim daerah. Mengutus petugas Subaijiu untuk menyelidiki. Setelah mengamati dengan cermat, menemukan bahwa orang yang mati bernama Yan Dongsheng adalah salah satu dari 10 penjahat paling dicari. Dia tidak hanya memiliki ilmu bela diri yang tinggi, metode yang kejam, tetapi juga menyebabkan banyak pembunuhan. Beberapa kali ditangkap, dia selalu berhasil melarikan diri. Tapi orang yang begitu hebat, mati di tangan seorang pekerja pembuat kertas biasa. Hal ini membuat Subaijiu meragukan identitas Jinsi. Untuk memperjelas kebenaran, Subaijiu pergi ke TKP untuk mencari petunjuk. Selain jejak yang tertinggal setelah perkelahian, dia juga menemukan guci anggur yang berlubang dan menemukan gigi di dalamnya. Itu cocok dengan gigi yang dipatahkan oleh Yan Dongsheng. Berdasarkan gejala mata perampok yang bengkak, Subaijiu tiba-tiba teringat. Perampok itu mati karena dipukul dengan keras di titik pelipis, menyebabkan pendarahan otak, dan di bawah titik pelipis ada saraf vagus yang langsung menuju ke jantung. Jika dipukul dengan keras, orang itu akan langsung mati. Tapi orang biasa tidak bisa melakukan ini. Subaijiu curiga Jinsi pasti tidak sesederhana itu. Jadi, dia mencari pemilik kedai untuk menanyakan tentang identitas Jinsi. Baru tahu dia dulunya adalah seorang penjual daging. 10 tahun yang lalu datang ke sini, menemukan seorang istri yang cantik. Mereka menikah dan kemudian menetap. Informasi ini membuat Baijiu semakin curiga. Jadi, keesokan harinya, Baijiu menemui Jinsi, meminta dia untuk memeragakan kembali kejadian pada hari itu. Meskipun Jinsi berakting dengan sangat baik, Baijiu masih bisa melihat celah. Dia terus-menerus memutar kembali tempat kejadian di kepalanya. Alasan perampok tidak bisa lepas dari kendali Jinsi adalah karena Jinsi menggunakan kekuatan untuk melawan kekuatan, mengendalikan semua gerakan mereka. Anak buah yang memotong telinga pemimpinnya juga bukan kebetulan, tetapi karena Jinsi sengaja menggunakan tangannya untuk menopang kepalanya saat menghindar. Saat Jinsi terlempar oleh perampok, dia memanfaatkan gaya kontak kedua tangannya dengan lantai, sengaja melakukan gerakan memanfaatkan momentum untuk menyalurkan